dinas ini merupakan tempat kejadian perkara eksekusi Brigadir Joshua. Kita masih melihat Ferdi Sambo di ruang tengah rumah dinasnya. Baik, kita lihat ini ada di ruang tengah rumah dinas Ferdi Sambo. Kita lihat reka adegan Ferdi Sambo dengan korban Brigadir Joshua yang diperagakan oleh pemeran pengganti yang menggunakan kaos putih. Terlihat pemeran pengganti Brigadir Joshua ini seperti menunduk atau seperti memohon kepada Ferdi Sambo. Kita lihat di lokasi ini hanya ada yang Anda lihat ini merupakan Barada Eliezer dengan korban Brigadir Joshua ini bertemu di ruang tengah rumah Ferdi Sambo. Nampak korban Brigadir Joshua ini seperti menunduk atau memohon kepada Barada Eliezer. Namun kita tidak melihat di sini adanya Ferdi Sambo. Terlihat Barada Eliezer seperti mengeluarkan senjata dari dalam saku celananya, kemudian seperti mengarahkan senjata itu kepada korban Brigadir Joshua. Kemudian korban Brigadir Joshua nampak seperti menunduk atau memohon kepada Barada Eliezer. Tepat terjadi di ruang tengah dari rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hanya ada Barada Eliezer di sini dengan korban. Kita tidak melihat dari 4 tersangka lainnya di ruang tengah rumah dinas Ferdi Sambo ini. Di rumah dinas Ferdi Sambo ini merupakan lokasi eksekusi Brigadir Joshua. TKP Magelang. Kejadian di TKP Magelang ini meliputi peristiwa di tanggal 4, 7 dan 8 Agustus 2022. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, situasi terkini di dalam rumah, di dalam ruangan, seperti di ruangan tengah rumah rumah Ferdi Sambo. Ya, rumah dinas dari Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, seperti yang Anda lihat.
Masih dilangsungkan ada reka adegan di dalam ruangan ini, tepatnya di ruangan tengah. Dan ada 27 adegan diperagakan dalam rekonstruksi di rumah dinas Kadif Propam Polri ini. Ya, dapat Anda lihat ada tersangka Baradae yang juga menggunakan baju tahanan sedang memperagakan adegan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus. Maksud kami 8 Agustus. Dalam reka adegan di ruang tengah rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, terlihat Baradae mencoba menceritakan kembali dan mereka adegan. Dan di ruangan tengah ini Baradae terlihat bertemu dengan tersangka lainnya, yaitu Verdi Sambo. Ya, kembali lagi kami informasikan saat ini tayangan yang Anda sedang saksikan yaitu proses rekonstruksi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Di sini ada 27 adegan yang diperagakan. Ya, di rumah dinas Verdi Sambo ini ada 27 adegan yang diperagakan. Dan saat ini sedang diperagakan oleh tersangka Baradae di ruang tengah, di mana di tempat ini Baradae memperagakan suatu peristiwa yang sudah terjadi bersama Verdi Sambo. Jika dilihat dari reka adegan yang sedang berlangsung di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo, tersangka Baradae sedang bersama dengan korban yang diperagakan oleh pemeran pengganti yang saat ini menggunakan baju putih dan kaos putih, ya, dan terlihat terbaring di lantai di ruang tengah. Dan diperkirakan penembakan sudah terjadi. Terlihat juga di ruangan tengah ini, di rumah dinas Verdi Sambo, selain ada Baradae, terlihat juga tersangka lainnya yaitu Kuat Ma'ruf. Proses rekonstruksi atau reka adegan peristiwa atau kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini dipandu oleh anggota kepolisian termasuk tim Inavis yang saat ini sedang berada di ruang tengah rumah dinas Kadif Propam Polri. Mantan Kadif Propam Polri maksud saya. Dalam proses rekonstruksi ini juga pihak kepolisian menghadirkan 5 tersangka, diantaranya Baradae, Bribka Riki,
Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada 3 proses rekonstruksi yang diperagakan oleh para tersangka, yaitu 5 tersangka. Sejak siang tadi, para tersangka melakukan reka adegan di jalan rumah pribadi di Jalan Saguling untuk menjelaskan kembali, untuk menggambarkan kembali kejadian yang terjadi di Magelang, yaitu di TKP Magelang yang meliputi peristiwa di tanggal 4, 7, dan 8 Agustus. Sementara itu, setelah melakukan reka adegan di TKP Magelang, masih di rumah pribadi Ferdi Sambo, yaitu di Jalan Saguling, dilakukan 35 adegan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus yang merupakan kejadian pasca pembunuhan Brigadir J. Dan untuk menjelaskan kejadian di TKP Magelang, ada 16 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar kaca yaitu reka adegan atau rekonstruksi, proses rekonstruksi yang berlangsung di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, di Komplek Polri di Jalan Duren 3. Dan ada sebanyak 27 adegan yang diperagakan oleh para tersangka terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kita masih menyaksikan bersama proses rekonstruksi yang berlangsung di ruang tengah rumah mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian, total ada 78 adegan. Jadi ada 78 adegan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan Brigadir J, dan puluhan adegan ini diperagakan oleh 5 tersangka yang hadir di TKP, yaitu di rumah pribadi dan juga rumah dinas Ferdi Sambo. Dan terkait peristiwa atau kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, pihak polisian sudah menetapkan 5 tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang adalah istri dari Ferdi Sambo. Kita masih melihat perkembangan yang terjadi dalam proses rekonstruksi yang berlangsung di ruang tengah rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Seperti yang Anda lihat, adegan yang diperagakan oleh Baradae ini bertempat di dekat tangga menuju lantai 2. Di sini tampaknya Baradae sedang menjelaskan apa yang terjadi dan mungkin mengingat-ingat kembali apa yang terjadi pada peristiwa di hari terbunuhnya Brigadir J. Dan kelima tersangka ini disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, Yunto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ancaman pidana terhadap kelima tersangka ini bisa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.
Seperti yang Anda lihat, kelima tersangka menghadiri atau hadir di TKP ini dengan menggunakan baju tahanan dan juga dalam posisi tangan terikat. Kecuali Putri Chandrawati yang belum berstatus tahanan.